Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya enggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain, bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia enggak yang terganggu. Tapi enggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih. Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel enggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya enggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu enggak jadi masalah. Karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong? Mana ibu-ibu? Man wasala safan wasalahullah. Siapa yang nyambungkan shaf, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi shaf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah shaf, jangan putus shaf. Shaf itu Pak Ustadz apa yang ada kuah-kuah, itu shaf ayam. Yang dimaksud dengan shaf ini artinya barisan. Ada barisan, lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, Bapak sudah tahu nggak bahwa sebelum sholat itu shafnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan shaf? Luruskan shaf. Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini. Jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan shaf karena kalian udah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam sebelum ngangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu ke belakang. Kalau saya jadi imam, sawus sufuf fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya pun lihat jamaah. Ini kue kok belum dibagi semua nih. Luruskan shaf. Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya lihat kanan sudah lurus, ada yang enggak nyambung. Itu shaf pertama kok belum ini. Itu yang belakang maju ke depan, maju ke depan. Nah, udah lurus semua, sudah. Cukup begitu, enggak perlu lantas imamnya ke belakang meriksa satu-satu. Mentang-mentang dari Babin Kamtipmas. Jadi dulu ketika masih mahasiswa, kawan saya sholat, imamnya ini mahasiswa dari Libya. Dia masalah shaf ini enggak sah sholat kalau shafnya enggak lurus. Dia periksa ke belakang, satu-satu dia periksa kaki. Ada satu anak Afrika, karena terlalu lama, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Jadi ya selalu lihat kanan kiri lurus. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya enggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ngejek cincin. Enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustadz biasa aja. Cincinnya biasa, kenangannya yang luar biasa.